kerja, dan harfun, kata penyambung. Gitu loh. Sekarang kalau kamu mau memahami dengan original teksnya, saya tanya dulu ke Dinda. Dari kata, ya, dari ayat ini, mulai dari kola sampai dengan sawiyan, yang mana isim, yang mana fiil, yang mana harfun. Kamu nggak akan mengerti gitu loh. Bang Faruk memahami ini bukan dengan congor sebagaimana pendeta kalau ditanya Bible-nya dia menjawab dengan congor. Dinda, denger ya. Nih, saya kasih tahu sama kamu, saya tunjukkan sama kamu. Isim itu kata benda ataupun sifat. Salah satu tanda dari isim, ya, salah satu tanda dari isim adanya tanwin. Tanwin itu garis dua di atas, garis dua di bawah, atau dhammah. Nah, ini ada garis dua di atas. Nah, ini isimnya. Ayah. Di sini karena di sini tertulis ada tanda dua tanwin. Oke lah Bang Faruk. Saya kan hanya bertanya tentang ini terjemahan kan. Bagaimana kalau orang membaca terjemahan itu kan? Saya bilang tadi pemahamannya sama kamu. Di dalam terjemahan itu kan bukan saya yang buat, bukan saya yang menulis kan terjemahan itu gitu. Iya, tapi Dinda, saya sampaikan tadi, kami memahami terjemahan, ya. Kami memahami terjemahan, kami tidak telan bulat-bulat terjemahan ketika mau memahami terjemahan. Quran kami ini kalamullah. Tak boleh kami berpegang hanya kepada terjemahan, makanya kami wajib hukumnya menuntut ilmu nahu dan sorob ketika berbicara tentang Quran. Dan saya tidak mengatakan kepada kalian, si Faruk itu ahli nahu dan sorob, tidak. Saya masih belajar sampai saat ini. Dan metode disiplin ilmu nahu dan sorob lah tadi yang kugunakan ketika aku memaparkan kepadamu, di mana di dalam ayat 9-nya itu, ya, Allah tuh berfirman dengan gelarnya, yaitu Tuhan. Kepada siapa? Kepada Zakaria. Ketika Zakaria menjawab apa yang difirmankan oleh Allah, lalu Allah berfirman dengan asmanya, dengan namanya. Siapa namanya? Allah. Di ayat kamu sudah melontarkan satu kesalahan. Apa kesalahanmu? Tadi kau katakan ada dua Allah yang berfirman. Setelah kita buka ayatnya, ternyata hanya satu Allah yang berfirman. Hanya bukan begitu. Begini Bang Faruk. Ada teman-teman yang saya tidak mengatakan ada dua Allah. Makanya saya bertanya tadi, bisa dijelaskan. Di situ kan ada dikatakan Allah berfirman. Kemudian Tuhan berfirman, kan sambung katanya begitu kan? Iya, dengar. Kita baca lagi ya. Kita baca lagi ayat 9-nya ya. Tuhan berfirman demikian. Ya, bentar ya. Ya, Allah berfirman. Ya, Allah berfirman di situ ya. Maulah dia, ya, dia dengar dulu. Nih. Kenapa di sini tertulisnya Allah berfirman, selanjutnya di sini Tuhan berfirman? Karena di dalam original teksnya itu menggunakan dhamir Dinda. Tidak ada di sini alif lam lam ha. Ada? Ada nggak teman-teman? Tapping di bawah. Ada nggak alif lam lam ha? Ada nggak alif lam lam ha? Ada nggak? Coba tapping teman-teman Muslim. Jangan nanti dipikir serius saya bohong. Tidak ada. Tapi kata Allah itu menggunakan dhamir qolah, kata ganti, gitu loh. Hanya saja di dalam terjemahannya yang kau dapati kata Allah. Ya kan itu bukan saya yang ini Bang. Makanya saya kan tidak paham Arabnya. Saya hanya fokus di terjemahan kan. Terjemahan bukan saya yang buat, bukan saya yang ngarang Bang. Iya, makanya saya luruskan, saya kasih kamu pemahaman karena ini Qurannya saya. Disinilah tidak konsistennya teman-teman Kristen ketika bertanya tentang Quran. Kalau ayat ini kata kurung di dalam menguntungkan kalian untuk menyerang Islam, kalian imani kata-kata di dalam kurung. Tapi kalau tidak menguntungkan, kalian katakan ini ayat tambahan, kata tambahan. Ralat dulu. Saya tidak memakai untuk menyerang. Tadi kan awal saya mengatakan saya bertanya
Mungkin abang bisa jelaskan itu kan? Nah, di sini kan saya tidak pernah membantah apa-apa, begitu kan? Oke, saya jelaskan Dinda ya. Karena di awal kalimatnya itu tidak menggunakan asma Allah alif lam lam ha, tapi dengan dhamir qola, maka kalimat berikutnya itu menggunakan qola rabbuk. Ini mengarah bukan kepada nama. Nah, ini rabbuk Dinda. Nih, ini bacaannya rabbuk yang diartikan Tuhan. Oke, sudah, saya sudah paham penjelasan. Sudah paham penjelasan. Terus yang kedua, Bang Farul, yang kedua itu yang diciptakan sebelum ada, itu gimana itu? Coba. Gimana? Yang kedua, pertanyaan kedua, yang diciptakan sebelum ada itu Zakaria, dia belum ada kan sudah diciptakan. Kita buka dulu ya. Nih. Allah berfirman demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagimu, kan gitu. Hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah diciptakan sebelum itu. Kepada siapa ini? Perkataan ini, sungguh engkau telah diciptakan sebelum itu, kepada Zakaria. Karena di ayat sebelumnya itu Zakaria ragu, bagaimana istriku bisa hamil sementara aku ini sudah tua dan mantul. Padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Gitu loh. Yang mau kamu tanyakan di sini apa? Biar dapat kita poinnya. Kalau di terjemahan saya ini Bang dikatakan di situ aku menciptakan kamu sebelum kamu ada, begitu kan dikatakan. Aku menciptakan kamu sebelum kamu ada. Iya. Coba tunjukkan ya, original apa terjemahanmu, silakan. Terjemahanmu tunjukkan. Di juga begini Bang, di aplikasi Al-Qur'an juga begitu kan? Ya silakan, nggak apa-apa, silakan ditunjukkan gitu loh. Karena terjemahan yang kau baca tadi, jika terjemahannya seperti itu menabrak disiplin ilmu ketika menerjemahkan Al-Quran. Bukan, ini kan saya download di aplikasi, saya download di aplikasi. Iya, yang saya tunjukkan ini tadi. Iya, saya download. Oke, yang kau tanyakan kan, gini, yang kau tanyakan ada kalimat di sini. Hal itu mudah bagiku, kata Allah. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Sebelum itu apa? Sebelum pada kondisi pada saat Zakaria itu ada. Ya, sebelum betul. dilahirkan ke dunia, Allah aja bisa ciptakan dia. Zakaria, ini pemahamannya begini, pemahaman narasinya. Zakaria, sebelum kau ada di dunia saja, aku bisa ciptakan kau. Dulu kau nggak ada, ku adakan kau bisa. Lantas apa sulitnya bagiku untuk membuat istrimu hamil? Untuk menjadikan istrimu hamil. Aku yang ciptakan kau dari nggak ada menjadi ada aja bisa. Apa sulitnya bagiku ketika aku menghendaki bahwasanya istrimu hamil, meskipun seluruh manusia di atas bumi ini mengatakan kau mandul? Apa yang sulit bagiku? Maka nih di ayat 10-nya Zakaria menjawab. Kalau Bang Faruk nggak salah dia minta tanda ini ya. Nih dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku. Nah benar kan dia minta tanda. Ini buktinya umat Islam itu sudah fasih dia dengan Qur'annya gitu loh. Apa ayat selanjutnya kita tahu gitu loh. Nih makanya dia minta tanda. Nih dia Zakaria berkata kan gitu. Nah ini dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, qala rabbi, kata dia. Nih qala rabbi. Nah kan ini bukan, di sini dia katakan qala rabbi, bukan qala Allah ya, atau qala ilah, tapi digunakan kata rabbi yang artinya Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Berilah aku satu tanda. Nah Allah berfirman. Nah ini kita tengok lagi ya, apakah di sini ada kata Allah alif lam lam ha? Tengoklah. Qala ayatuka alla tukallimun nas. Alla tukallimun nas. Ya, artinya Allah berfirman. Nah, tidak ada kata alif lagi ya. Tidak ada kata alif ya. Qala ayatuka Allah. Nah, di sini menggunakan kata Allah. Bukan Allah ya. Tidak ada ya. Tetapi nih, tanda yang diberikan oleh Allah kepada dia bahwa engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari 3 malam padahal engkau sehat.
Jadi di ayat berikutnya itu Allah menyampaikan kepada kepada Zakaria dalam firman-Nya, kalau kau minta tanda samaku, setelah ini kau tidak akan bisa bercakap-cakap selama 3 hari, meskipun kau sehat. Benarkah setelah itu Zakaria tidak bisa bercakap-cakap selama 3 hari? Benar. Jadi tidak ada, sebenarnya bagi kami umat muslim nggak ada yang ambigu di situ, nggak ada sesuatu yang membingungkan di situ gitu loh. Tapi karena kamu berpegang kepada terjemahan, wajar kamu mendapatkan kebingungan, karena jika dipaparkan dengan Bible-mu sendiri, kalian baca dengan terjemahan, kalian hanya modal terjemahan, kalian kebingungan. Nah, karena kalian dalam kondisi bingung, makanya kalian nyaman di Kristen. Gitu dong. Ada lagi di Dayus? Oke, itu aja. Cuma ini kan saya sifatnya ini bertanya, kan saya tidak pernah membantah. Jadi tidak usah kita melebar kemana-mana, kan begitu. Oh iya, siap. Makanya saya kan saya gini, Linda Yus ya. Saya hanya bertanya kan. Teman di bawah pun bisa menyimak ya. Saya ketika ada teman-teman Kristen bertanya ke aku, dan ketika aku mau menjelaskan kepada dia dengan disiplin ilmu yang aku miliki dan masih ku pelajari sampai detik ini, kalian tidak berupaya untuk menyudutkan imanku, aku nggak akan nyenggol kalian. Aku dari awal tadi kan nggak ada nyenggol ke dalam kitabmu, ke dalam Bible. Tapi yang saya ingin sampaikan Bang Faruk, kemarin kan saya masuk ke komalnya Bang Kucang kan, penjelasannya beda. Itu jadi masalah juga Bang. Maksudnya kalau masalah penjelasan Bang Faruk ini ya, saya agak masuk akal lah. Tetapi di teman-teman lain, ketika kita bertanya, lain lagi penjelasannya, bukan seperti itu. Jadi gitu Bang. Dan saya pun juga Dinda Yus punya hak ya untuk tidak mempercayai perkataanmu. Karena apa? Karena ketika siapa tadi namanya? Iya Bang Ucang itu yang dari. Ketika Bang Ucang menjelaskan, aku nggak mendengar dan aku tidak ada di situ. Oke lah, saya cuma sampaikan saja kan begitu. Ya. Jadi kami diperintahkan ketika kau mendapatkan sebuah informasi dari seseorang, apalagi orang itu adalah orang fasik, jangan langsung kamu percaya sebelum kamu melakukan musyawarah atau mencari tahu sendiri tentang informasi itu. Begitu Dinda Yus ya. Jadi Al-Quran kami ini itu luar biasa Yus. Nggak boleh sembarangan ketika kita mau menjelaskan Quran tuh, nggak boleh sembarangan. Saya jujur, saya bilang sama teman-teman muslim di sini, dari semua saudara-saudara muslim yang muslim dari lahir, aku paling ngongor. Mungkin teman-teman di bawah ketika mendengarkan aku menjelaskan tentang nahwu tadi yang masih di tingkat dasar tadi, teman-teman tersenyum gitu loh, masih terbata-bata si Faruk menjelaskan. Ya itulah pelajar, aku masih pelajar gitu loh. Tapi saya berupaya mengemas penyampaian itu tidak seperti bagaimana guruku menyampaikan, karena aku yakin dan percaya kalau guru-guru yang menyampaikan ke kau nggak nyampe gitu loh. Maka aku sampaikan dengan caraku supaya mudah lawan bicaraku memahaminya. Nah, mungkin Kang Ucang menyampaikannya itu dengan metodenya guru. Karena setahu saya Kang Ucang itu memiliki ilmu Islam yang luar biasa. Yang saya itu bukan Kang Ucangnya gitu loh. Cuman kau aja yang maaf ya Yus nggak nyampe gitu loh. Kau nggak nyampe memahaminya. Tapi seandainya aku waktu itu mendengarkan penjelasan dari Kang Ucang, insya Allah aku nyampe. Karena apa? Karena aku memahaminya, mendengar penjelasannya pun dengan disiplin ilmu. Karena sedikit dan serendah-rendahnya aku punya disiplin ilmu. Tapi si Yus mendengar nggak punya disiplin ilmu, makanya kamu nggak nyampe. Dan penjelasanku tadi, cara aku menjelaskan tadi, aku sudah niatkan menyampaikan penjelasan kepada orang yang tidak punya disiplin ilmu. Dan alhamdulillah, gitu loh. Caraku mengemas penyampaian tadi sampai ke akalmu. Tapi hanya akalmu. Bang Faruk jangan juga mencastis orang seperti itu, Bang. Jangan juga mencastis seperti itu, Bang. Ini kan itu maksudnya pendapat abang saya hargai kan, nggak masalah itu kan. Tetapi kalau kita mencari orang mengatakan ilmu apa segala macam itu kan kita belum tahu. Apalagi kalau saya nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang emosian disampaikan seperti itu kan, nggak boleh juga seperti itu kan. Abang tidak ketahui posisi saya
bagaimana sebenarnya begitu kan? Oke. Abang kan, Kamu bilang abang saya kan sudah mengatakan di dalam ilmu kami tidak boleh, kan sudah dikatakan. Tetapi abang terlanjur lagi mengatakan seperti itu kan begitu. Oke, oke. Jika kamu katakan saya menjustis, buktikan saat ini dengan kamu jawab pertanyaan saya. Coba kamu bedakan apa bedanya al-kalam, ya, al-kalimah sama al-kalimu. Coba apa bedakan? Bukan masalah itu. Bukan masalah itu yang saya bukan masalah itu. Tadi kan saya katakan, saya bertanya sama Bang Kucang. Sebentar. Tadi kan bukan masalah itu. Saya tidak akan masuk sana karena saya tidak paham itu bahasa Arab kan. Nah, saya misalnya tetapi pertanyaan saya Bang, pertanyaan saya tadi dengan Bang Kucang kan sama. Tetapi sedikit. Kamu jangan tersinggung ketika saya katakan aku menjelaskan kepada orang yang tidak berilmu. Karena ternyata kamu barusan buktikan kamu tidak berilmu, gitu loh. Sementara Kang Ucang tadi menyampaikan dengan kamu, penyampaian yang disampaikannya itu adalah penyampaian kepada pendengar yang berilmu. Ya jelas kau nggak nyampe, lalu kau datang kemari mau menyalahkan dia, kok beda? Ya beda pun penyampaian itu tujuannya sama, hanya saja metodenya yang berbeda. Metode yang digunakan Kang Ucang penyampaian kepada orang yang memiliki disiplin ilmu. Metode yang kusampaikan adalah metode penyampaian kepada pendengar yang tidak punya disiplin ilmu. Jadi jangan kau katakan beda, sama. Penyampaiannya pasti sama. Karena apa? Ketika kami berbicara tentang Quran, kami harus memiliki disiplin ilmu. Disiplin ilmu serendah-rendahnya kami miliki, setidak-tidaknya kami paham dulu ilmu tajwid. Kedua, kami paham tentang nahwu. Gitu loh. Kata ini kalau dibaca dalam satu kalimat, yang mana isimnya, yang mana fiilnya, yang mana harfunnya, kami harus tahu. Oh, ini harfunnya. Nah, ini ismunnya atau isminya. Ismi ini mengarah kepada kata benda dan kata sifat. Kata sifat ini setelah itu terdapat kata apa? Al-kalimah apa? Kalimat al-kalimah ini. Oh, berarti maknanya ini begini. Kita tengok terjemahannya. Selaras nggak? Selaras. Tapi selaras pun terjemahan yang dibuat oleh Depak itu tidak bisa sempurna. Karena apa? Grammar bahasa Arab itu luar biasa. Kosakata dalam bahasa Arab itu melebihi kosakata yang ada di Indonesia. Makanya kami harus belajar original teksnya. Jadi jangan kamu tersinggung, kamu menganggap aku itu menjustis kamu ketika aku katakan metode yang aku gunakan adalah penyampaian kepada seseorang yang tidak punya disiplin ilmu supaya kamu nyampe. Karena pesannya itu bukan bikin kamu pinter, enggak. Aku menjelaskan itu bukan untuk kamu pinter, kamu gak akan pinter. Kayak mana pun murid berbui menyampaikannya, kamu gak akan pinter. Karena apa? Kamu gak punya disiplin ilmu. Makanya aku menyampaikan kepada kamu supaya kamu paham saja. Nah, kau sudah akui kau paham, alhamdulillah. Berarti cara penyampaianku ya atas izin Allah berhasil kepadamu. Silakan, Bunda Yus. Oke, itu aja Bang Faruk. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi. Mungkin ada pertanyaan lanjut kan begitu. Dan si Bunda Yus nggak mau ditanya? Gimana Bang Faruk? Kamu nggak mau ditanya? Boleh, kalau saya tahu saya jawab, kalau saya tidak tahu saya tidak jawab gitu. Pertanyaan saya sederhana lah, jangan sampai mendalam tentang. Iya, yang penting ada dasarnya Bang Faruk. Yang penting yang punya dasar, jangan pakai pertanyaan hanya memakai logika begitu Bang. Yang ada dasarnya, gitu. Oke. Saya kan sebelum saya Islam, saya bertahun-tahun untuk baca Bible, dan saya memang akui ada beberapa mukjizat yang diceritakan di dalam Bible, di mana mukjizat itu dilakukan oleh Yesus. Nah, tapi ketika saya baca mukjizat, semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Bible, saya tidak dapatkan satu mukjizat pun yang pernah dilakukannya untuk umat Kristen. Yang pernah dilakukan Yesus itu kepada Bani Israel. Dia memberikan 5.000 orang makan. Semua 5.000 orang itu adalah Bani Israel. Dia bangkitkan orang mati.
Yang orang mati dia bangkitkan itu adalah juga Bani Israel. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, buta, lumpuh, semua Bani Israel. Yang menjadi pertanyaan Dinda Yus, coba sebutkan satu saja mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus untuk umat Kristen. Silakan. Iya, pertanyaannya sih memang masuk akal, tapi kalau kita berpikir secara logika juga Bang, sama dengan, ya katakanlah Yesus itu adalah utusan kan, sama dengan Muhammad, katakan seperti itu, ya. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan aku hanya diutus untuk bangsa ya Tuhan Arab. Kita kalau berlogika seperti itu bisa saja kita memaknai. Di mana di Bible dikatanya aku diutus untuk Tuhan Arab? Bukan, di dalam Al-Quran dikatakan kan di situ. Di Quran ada. Aku menyembah hanya untuk Tuhan di Arab, kan ada kan di situ. Coba di itu ini gak itu ada ayat kayak gitu dalam Quran, nggak ada. itu Bang yang ini Bang, nggak ada. Bang Faruk. Jangan ngarang Quran tuh. coba siapa yang bisa ada kan? Iya, Bang. Saya juga tidak pernah lihat cuma saya dengar gitu kan. Itu yang ketika Nabi Muhammad ditanya Bang, jadi Nabi Muhammad kan memang dari negeri Mekah, gimana sih Abang tuh? Itunya kesimpulannya, Nabi Muhammad itu memang dari Mekah. Jadi Nabi Muhammad mengatakan dia pemilik Mekah ini. Emang tuannya Israel tuh nggak pemilik Mekah Bang? Pertanyaannya. Ya, jadi sebentar dulu Bang, saya selesaikan dulu. Ya, itu tujuannya Bang yang Bang tanyakan tadi. Jadi tuannya Israel itu selesaikan dulu sama Bang Faruk. Bisa? Oke. Itunya tujuannya tadi. Tahu aku mau Abang sampaikan ke situ. Atau Bang Faruk mau cari ayat, atau Bang Faruk mau cari ayatnya itu yang perkataan itu. Oke, saya tanggapi sekarang ya. Saya jamin ayat itu tidak ada, Dinda. Ya, cuman kamu jangan berupaya lari dari pertanyaanku dengan kamu memberikan narasi yang tidak ada pada imanku. Kalau kamu tidak bisa menjawab, katakan tidak bisa. Makanya berkali-kali saya bilang sama teman-teman Kristen, tolong silahkan kau jadi Kristen, tapi saya minta tolong ketika kau jadi Kristen, pada saat yang sama kau jangan jadi penipu. Tidak begini Bang Faruk. Kau mau jadi Kristen, kau mau jadi ateis, kau mau jadi apa, tapi ketika kau jadi Kristen, pada saat yang sama kau jangan jadi pembohong, jangan jadi penipu. Tidak begini Bang Faruk. Sekarang Bang Faruk tanyakan tadi sebentar dulu. Dinda, dengar abangnya Dinda, sedikit lagi Dinda. Yang saya tanyakan tadi ke kamu, coba kau sebut satu ayat dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu pernah bermukjizat untuk umat Kristen. Kalau pernah, silakan kasih datanya. Kalau tidak pernah, kau katakan tidak ada data dalam Bible di mana Yesus pernah bermukjizat untuk teman-teman Kristen. Biar saya lanjutkan narasi saya, gitu loh, Dinda. Silakan. Iya, kalau secara tertulis memang tidak ada, tetapi kalau mukjizat gitu. Gimana Bang Faruk? Narasi saya Dinda, saya Sebentar dulu Bang Faruk, sebentar dulu. Ya, silakan. Tapi kita kunci ya jawabannya ya, tidak ada ya. Kita kunci ya jawabannya tidak ada. Coba Bang Faruk, bagaimana mau dikasih kepada orang Kristen pada waktu itu? Orang Kristen kan belum ada. Gimana coba cara berpikirnya? Tetapi ajaran itu kan bisa secara umum, secara global sampai sekarang kita laksanakan. Begitu cara berpikir. Oke. Sama dengan ajaran. Sama dengan Baginda kan ajarannya ke Mekah dulu kan, tidak mungkin langsung ke Indonesia atau ke mana-mana. Tetapi kan sekarang sudah secara umum gitu. Oke, saya lanjutkan narasi saya ya. Oke. Keren kejujurannya Dinda Yus, meskipun itu menyakitkan hatimu yang paling dalam, saya akui itu. Oh, saya tidak menyakitkan, Bang. Itulah Dinda. Benar narasi dia. Bagaimana mungkin Yesus bermukjizat kepada umat Kristen sementara pada masa itu Kristen belum ada?
Karena Kristen pada saat itu belum ada, mustahil Yesus ketemu sama umat Kristen, mustahil. Yang jadi pertanyaan, ketika kau akui pada saat itu Kristen itu belum ada dan dia bermukjizat dan dia tidak pernah bermukjizat untuk umat Kristen, ya. Legalitas apa yang dimiliki teman-teman Kristen sehingga menjadikan setiap perkataan Yesus bagian dari iman kalian? Dengar lagi, saya ulangi Dinda ya. Legalitas apa yang dimiliki oleh teman-teman Kristen, ya, ketika kalian mengklaim perkataan dan perbuatan Yesus menjadi bagian dari iman kalian, sementara kau baru mengakui, kau sudah mengakui ketika Yesus ada di atas bumi ini, Yesus nggak pernah bermukjizat terhadap umat Kristen. Berarti dengan kata lain, Yesus tidak pernah ketemu kepada umat Kristen. Legalitas apa yang dimiliki oleh teman-teman Kristen menjaplok perkataan dan juga perbuatan Yesus menjadi iman bagian dari Kristen? Silakan Dinda. Oke, boleh saya jawab? Ya, silakan. Ya, begini Pak Farung, kita jangan munafik ya. Sementara di dalam Islam itu Al-Quran itu kan yang ditulis itu kebanyakan yang ditulis dan dicatat itu sejarah bangsa-bangsa Israel. Tetapi kenapa umat Islam meyakini itu? Itu kan sama saja sebetulnya dong. Apa lagi umat Islam mempercayai sementara Islam belum ada pada waktu itu? Bang Farud. Bang Farud. Ya silakan Dinda, legalitas apa yang dimiliki teman-teman Kristen ya menjadikan perkataan dan juga bergeraknya Yesus itu sebagai iman kalian? Silakan. Kasih. Ini kita diskusi tidak didengar gimana? Mau bicara apa kita tidak di respon ini? Saya respon loh Dinda. Kamu ngomong supaya diam, supaya kondusif loh kita. Iya, jangan dulu dipotong-potong dengan apa nama tertawa itu kan supaya didengar baik-baik. Itu tertawa lagi. Silakan dijawab. Jangan tertawa, jangan ini apa namanya tertawa supaya didengar dulu apa yang saya katakan kan. Udah, bisa saya bicara? Ya Allah ya Tuhanku. Dari tadi aku bilang silakan loh Dinda. Makanya berkali-kali ku bilang kalau kalian ke gereja, sendal kalian yang kalian tinggalkan di luar, bukan otak kalian. Ujung-ujungnya kan di situ kan, ujung-ujungnya di situ. Nah, Bang Yus ngomong aja lah, baper kali pun, heran aku. Di dalam Al-Quran ini menceritakan bangsa Israel, sejarah-sejarah di dalam Al-Quran itu kebanyakan Israel yang dicerita. Kenapa abang percaya itu? Sedangkan itu kan tidak diperintahkan kepada kalian. Coba. Sudah. Ustaz Faruk, dia sudah. Loh, jadi jawaban dari pertanyaanku mana? Ditanya sama dia itu, dia sudah akui Yesus itu tidak pernah bermukjizat kepada iman Kristen. Itu artinya Yesus itu gak pernah ketemu sama umat Kristen. Lantas legalitas apa yang dimiliki teman-teman Kristen menjadikan setiap perkataan dan diamnya Yesus, setiap bergeraknya Yesus bagian dari iman Kristen? Apa legalitas kalian? Sementara Yesus gak pernah ketemu sama iman Kristen, umat Kristen. Apa legalitasmu sebagai umat Kristen? Silakan Yus. Bilang nggak ada. Itu yang dianu Bang Farud yang dikatakan. Ada atau tidak? Di Matius 28 itu kan. Itu nggak kan? Mengenal Kristen itu. Iya, kita harus paham kan Kristen pada waktu itu belum ada, tapi pengajaran-pengajaran itu yang diterapkan sampai sekarang itu kan pengajaran. Iya, apakah Yesus kenal Kristen? Masa Tuhan tidak mengenal orang? Saya tanya, apakah Yesus pernah mengenal Kristen? Bahkan menyebut Kristen pernah nggak? Bahkan ke gereja tuh pernah nggak beribadah ke gereja? Itu aja dulu. Kalau Nabi Muhammad ke masjid, iya. Kami umatnya ke masjid.
Nabi Muhammad membawa agama Islam, kami agama Islam. Nah, Yesus ada nggak membawa Kristen sehingga kalian menyimani Kristen? Yesus pun melegalitaskan tentang Kristen, ada nggak? Ya, tidak bisa saya jawab kalau tidak ada tertulis. Kalau ada tertulis saya bisa jawab. Udah, kalau di Al-Quran ada. Udah selesai fix gitu loh. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ada tercatat. Nabi Muhammad membawa agama Islam, menyebarkan agama Islam. Bahkan Yesus sudah tahu Kristen. Sejak kapan Yesus menyebarkan agama Kristen? Itu masalahnya. Oke, karena dia bilang tidak punya legalitas, berarti teman-teman, ya, setiap perkataan dan perbuatan Yesus yang dicaplok oleh teman-teman Kristen menjadi bagian dari imannya, ya, itu hanya iman yang bertepuk sebelah tangan. Sama analoginya, ketika aku berbicara kepada anakku, nak, besok kalau kau cuci piring, kau beli kau mobil-mobilan. Lalu ada anak tetangga mendengarkan itu, dia keluar-keluar kepada orang. Bapakku si Paruk berjanji kalau aku besok cuci piring, aku dibelikan mobil-mobilan. Tapi jangankan besok, sampai kiamat kurang 1 hari pun dia menunggu dan dia tetap cuci piring, dia nggak akan pernah aku belikan dia mobil-mobilan. Harus aku berkata bukan untuk dia, tapi untuk anakku. Itu tanda-tanda dari orang yang halu, mengalami gangguan jiwa. Aku yang berkata kepada anakku dan berjanji kepada anakku, lalu didengarkan oleh anaknya tetangga, diaku-akuinya kalau bapaknya yang berjanji atas dia. Dari itu, ya, dari diskusi kita sama Dinda Yus ini kita dapati pemahaman ternyata Dinda Yus selaku iman Kristen sedang dalam kondisi halu. Ya, silakan saja Anda berpendapat seperti itu. Kalau saya enggak, kalau saya enggak berhalu, justru Anda yang berhalu. Saya tidak berhalu. Justru Anda yang berhalu. Tapi nerakanya halu. Punya dia kitab fisik, tapi kitabnya halu. Karena apa kitabnya halu? Isi dari kitabnya adalah perkataan dari satu sosok kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Maka muncul pertanyaan besar, kenapa kalian masih mau jadi Kristen? Bang Farul, di dalam Al-Quran itu banyak menceritakan tentang Israel. Apakah pada waktu itu umat Islam sudah ada di waktu Israel? Oke, saya jawab Dinda ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Rabbil Alamin, penguasa semesta alam. Kapan Allah jadi penguasa semesta alam? Dari alam. Dengar dulu aku jawab. Itu sudah kau akui itu kan? Nah itu, coba lanjutkan. Apa yang kuakui? Orang aku baru menjelaskan mukadimah di depannya saja aku udah kau potong. Allah itu Rabbul Alamin, dia penguasa semesta alam. Dia menjadi penguasa semesta alam dari sebelum adanya alam itu tadi sampai bila pun alam itu berakhir. Kisah dari Bani Israel dan kisah-kisah dari orang-orang sebelum dari Bani Israel, kisah itu termuat di semesta alam. Dan Allah lah penguasa atas kisah itu tadi. Apa yang salah bagi Allah ketika dia menyampaikan kisah yang pernah terjadi di masa lampau kepada orang di masa pada zamannya Nabi Muhammad SAW yang disampaikan di dalam Al-Quran? Gak ada yang salah. Tapi kalau di mirroring ke dalam kitab kalian, kepada Bible kalian, atas dasar apa Paulus mengisahkan tentang Yesus sementara dia tidak hidup di zamannya Yesus? Atas dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat sementara Paulus nggak pernah hidup dengan hukum Taurat? Dan nggak pernah dikatakan kalau Paulus itu tadi penguasa semesta alam. Dan nggak pernah pula Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan semesta alam. Setauku Yesus itu cuman Tuhan hari Sabat. Dia jadi
Tuhan cuma waktu hari Sabtu, hari Minggu nggak jadi Tuhan lagi dia. Dia jadi Tuhan cuma di hari Sabtu, gitu loh. Di hari Senin nggak jadi Tuhan lagi dia. Bisakah kamu percayai satu sosok yang cuma menjadi penguasa di hari Sabtu saja, sementara kisah masa lampau terjadi belum tentu di hari Sabtu? Nyambung nggak? Nyambung? Itu jawabannya Dinda. Itu hak prerogatifnya Allah ketika dia mengisahkan kehidupan orang-orang di masa lampau, bukan hanya kehidupan orang-orang Bani Israel termasuk Musa. Karena apa? Dia Rabbul Alamin, dia penguasa terhadap alam semesta, dan segala sesuatu dan segala kisah yang termuat di alam semesta Allah punya hak untuk menyampaikan pada orang pada masa itu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Allah. Ini berapa uangnya? Si aktornya mana? Berapa uangnya? Uang paketnya. Ada lagi Dinda Yus. Ini belum Ibu Gembala yang masuk ya. Ibu Gembala yang masuk kencing-kencing. Ya oke lah, karena saya memang saya akui saya hanya jemaat biasa, saya tidak terlalu paham isi Alkitab, jadi saya memang iya saya tidak setara dengan Bapak, tetapi dengan Oki Bang Faruk kan kelepotan dengan Bang Oki kan. Bentar Yus. Ketika kau mengakui kau nggak paham Bibel, kenapa kau masih Kristen? Kok masih Kristen kau? Iya, masalah perdebatan begini Bang. Tapi kalau dengan Bang Oki kan Bang Faruk kelepotan juga kan, nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Oki kan begitu. Itu kan. Saya akui saya belum terlalu paham semua isi Alkitab ya. Gitu. Kasih tahu si kacamata birong, kalau diskusi sama itu Faruk, lepaskan kacamatanya, tunjukkan bola mata hitamnya, ya, biar tengok berair atau sudah kering. Kalau kering dia disembur dia. Kalau kering. Orang pada menonton semua. Orang pada menonton, kayak kau apa yang ditanya, apa yang dijawab. Dengan Oki itu kan orang melihat si Oki. Kualitasnya ini siapa Faruk ini. Kualitasnya Faruk ini orang sudah tahu ini. Kualitasnya si Oki apa? Dia hanya cari koin. Sama dengan Anda kan? Sama semua Anda mencari koin, mengatasnamakan agama. Saya cari koin untuk beli sempak gondrong saya yang nyangkut di tiang listrik. Mengatasnamakan agama, menjual agama demi koin, begitu kan? Agama apa? Agama kau laku apa? Indominya. Iya, justru agama Islam yang kalian manfaatkan. Agama kau laku Indomie. Satu bungkus Indomie 4.000. Orang sudah pada lihat ya perdebatan atau diskusi Faruk dengan Uki. Orang melihat itu. Kau bisa jawab nggak? Kau dengan si Oki pendeta ya? Si Oki pendeta. Saya nggak tahu, yang penting dia dari Kristen. Ya udah, kamu tahu nggak? Tetapi kamu tahu nggak HT Yunus? Belepotan juga Pak Faruk. Pendeta HT Yunus, kamu tahu nggak Pak Pendeta HT Yunus? Belepotan juga Pak Faruk kan? Pendeta Pak Yunus, kau tahu nggak Yus? Belepotan Pak Faruk kan? Pendeta HT Yunus, kau tahu nggak? Pendeta HT Yunus. Iya, Bang Faruk kan belepotan menghadapi Bang aja lah, belepotan. Kau apalah, cuci dulu mulutmu, pakai air tinja. Cepat, cuci dulu mulutmu. Turunkan aja itu. Diskusi pun. Pak HT Yunus saja, saya tanya, siapa yang menciptakan roh? Tak tahu dia jawab, bingung dia, roh dia dari mana datangnya. Itu Pak Pendeta kau tuh, suruh tanya, suruh jawab dulu. Ada pertanyaan Ibu Gembala, katanya roh siapa yang ciptakan? Malaikat siapa yang ciptakan? Iblis siapa yang ciptakan? Nah banyak. Ternyata Tuhan kamu pencipta, Yesus pun diciptakan, kau sembah ciptaan. Ngawur kamu. Ya silakan, ini Nopri. Jadi adik-adik Kristen datang ke Komalkus dan menghibur diri. Dia bilang saya beli Oki. Nggak perlu ku jelaskan siapa aku. Ya kan, nggak perlu ku teriak-teriak di sini. Oki lo yang kalah sama aku, nggak perlu. Silakan berkunjung ke channel YouTube dari Farid Syanipar 44. Saksikan bagaimana si Oki merajuk bahkan memaki-makian. Ya. Buat Dinda yang tadi dan Dinda Kristen yang lainnya, silakan datang ke channel YouTube-nya Bang Faruk. Dari Farid Syanipar 44. Shalom. Akhirnya Faruk, selamat siang.
Bagaimana dia ditelepon oleh para pendeta, bahkan gurunya sendiri si Bom Bom penasihat dia. Jangan kalau gitu